Shalom saudara dan saudari, apa kabar Anda pada hari ini? Semoga Anda berada dalam keadaan yang baik dan sehat. Seperti biasa, Anda bersama saya, Gloria Lunga, sebagai penyampai perkongsian renungan awan biru. Jangan berganjak dari skrin Anda, sila bersama saya sehingga selesai. Sebelum kita meneruskan perkongsian renungan firman Tuhan, mari kita berdoa bersama-sama. Allah Bapa kami yang di sorga, terpujilah nama-Mu ya Tuhan, yang telah mengumpulkan kami bersama-sama untuk mendengar renungan firman Tuhan. Sebentar kami mendengarnya Tuhan, dan mohon Tuhan menyertai kami dengan Roh-Mu, agar kami bisa mengerti, ya Bapa. Kami mau menyerahkan setiap pribadi kami, setiap mata, telinga, dan hati kami. Bahkan masa dan ruangan ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu ya Bapa. Bagi hamba-Mu yang menyampaikannya, sertailah dengan hikmat-Mu dan kuasa dari Roh-Mu sendiri ya Tuhan, agar apa yang disampaikan bukanlah dari hikmat manusia. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa dan bersyukur di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita bersama-sama melihat Alkitab kita yang terdapat dalam Injil Matius. Matius pasal 2 ayat yang ke-16 sehingga ayat yang ke-18. Garis besar di atas, pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus itu, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Dengan demikian, genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya, dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Berdasarkan teks ini kita akan mempelajari sebuah tema, yaitu Herodes takut akan kelahiran Yesus. Kalau kita membaca dalam Injil, kita akan melihat beberapa tindak balas orang-orang di sekitar pada waktu Yesus lahir. Kalau kita melihat Yusuf dan Maria, sewaktu Yesus lahir, mereka bersukacita. Bahkan mereka mengambil bahagian di dalam sewaktu Yesus lahir. Maria menjadi ibu, manakala Yusuf menjadi ayah kepada bayi Kristus. Dan orang-orang Majus juga mereka bersukacita. Mereka mencari-cari di manakah raja yang baru lahir. Dan setelah mereka menemukan, Alkitab berkata bahwa mereka bersukacita setelah mereka menemukan raja yang baru lahir itu. Tetapi Herodes, ia takut akan kelahiran Yesus. Mengapakah Herodes takut akan kelahiran Yesus? Ketakutan yang seperti apakah di dalam pikiran Herodes, dalam hati dan perasaan Herodes pada waktu itu? Mari kita lihat Matius pasal 2 ayat yang ke-6 berkata demikian. Dan engkau Bethlehem, tanah Yehuda, engkau sekali-kali bukanlah yang terkecil di antara mereka yang memerintah Yehuda. Kerana daripada mula akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Nah, perhatikan perkataan akan bangkit seorang pemimpin yang akan mengembalakan umatku Israel. Inilah yang menyebabkan Herodes takut akan kelahiran Yesus. Karena Herodes mau kekal berkuasa ke atas bangsa Israel. Apakah yang dilakukan oleh Herodes untuk tetap kekal berkuasa? Herodes berpura-pura. Ya. Ia berpura-pura, bermuka-muka. Ia memanggil
bangsa yang memanggil para ahli Taurat, orang Yahudi, mengumpulkan mereka dan bertanya, betulkah ada begitu? Dan ahli Taurat ini berkata benar. Ia telah dinubuatkan, dikatakan oleh para nabi, nenek moyang kami pada zaman dahulu, dan kami sekarang sedang menantikan kelahiran raja kami. Bayangkan saudara, kalau kita pada hari ini melihat sesuatu yang dinubuatkan oleh Alkitab digenapi pada hari ini, apakah perasaan kita? Kita bersyukur, bersuka cita. Sekalipun itu sesuatu yang menakutkan, tetapi apa yang dikatakan dalam Alkitab kita yang kita percaya ini benar. Dan berarti kepercayaan kita tidak sia-sia. Tetapi apakah yang dilakukan oleh Herodes? Dia telah mendengar dan melihat sebuah kebenaran yang digenapi. Sesuatu yang telah digenapi. Tetapi malah membuat Herodes semakin giat mau menghancurkan apa yang telah direncanakan oleh Tuhan. Herodes bukan saja dia pura-pura mau tahu, ya, dia pura-pura mau mengenali, yang memanggil pemimpin para Yahudi, orang Yahudi dan para ahli Taurat itu, ia juga pura-pura terhadap ketiga orang Majus ini. Kalau kita lihat dalam ayat yang ke-8, dia berkata demikian, Matius 2 ayat yang ke-8, kemudian ia menyuruh mereka ke Betlehem. Katanya, pergi dan selidikilah dengan seksama hal-hal mengenai anak itu. Dan segera sesudah kamu menemukan dia, kabarkanlah kepadaku supaya aku pun datang menyembah dia. Nah, Herodes memberitahu kepada ketiga orang Majus itu, pergilah, selidikilah dengan seksama. Dan datanglah kembali kepadaku sebab aku juga mau datang menyembah dia. Herodes berpura-pura, ia bermuka-muka. Inilah yang dilakukan oleh Herodes untuk tetap kekal berkuasa, mengekalkan kekuasaannya ke atas bangsa Israel. Yang kedua yang dilakukan oleh Herodes, yaitu ia mengeluarkan sebuah perintah untuk membunuh kanak-kanak di Bethlehem dan di sekitarnya, kata Alkitab yang kita baca sebentar tadi, yang berumur 2 tahun ke bawah. Herodes untuk tetap kekal berkuasa, ia sanggup berpura-pura, ia sanggup bermuka-muka, bahkan ia sanggup membunuh. Ia sanggup membunuh. Inilah yang dilakukan oleh Raja Herodes. Mari kita lihat apakah yang kita bisa pelajari dari cerita Herodes ini. Herodes sebenarnya punya peluang besar. Bukan uang besar, tetapi Herodes punya peluang besar untuk mengenal Yesus. Untuk bertemu Yesus muka dengan muka. Dengan kata yang lain, Herodes punya peluang untuk memperolehi keselamatan. Tetapi Herodes lebih memilih untuk kekal berkuasa. Sungguh pun ia telah mendengar sebuah nubuat, sebuah cerita yang akan digenapi pada waktu itu. Dan itu benar terjadi di depan mata dia, sungguh-sungguh nyata. Tetapi ia menolak untuk mempercayainya. Inilah yang dilakukan oleh Herodes. Lalu bagaimana dengan kita pada hari ini? Ramai di antara kita seperti Herodes yang lebih memilih keinginan hati kita, yang lebih memilih apa yang ditawarkan oleh dunia ini. Apa yang salahnya dengan keinginan kita? Apa yang salahnya dengan apa yang ditawarkan oleh dunia ini? Yang salahnya apabila keinginan kita itu dan tawaran dunia ini sesuatu yang menyebabkan kita boleh melepaskan keselamatan yang telah kita pelajari, yang telah kita pegang, yang sebenarnya kita memang sudah diselamatkan, tetapi kita sanggup melepaskannya demi untuk memuaskan keinginan kita, hasrat hati kita, dan
untuk memperolehi tawaran dunia ini. Ada banyak yang ditawarkan oleh dunia ini yang boleh menyebabkan kita melepaskan keselamatan yang Yesus sudah berikan. Banyak pasangan hidup, kekasih hati kita, yang boleh membawa kita jauh daripada Tuhan, tidak memperoleh keselamatan. Apabila kita memilih pasangan hidup yang tidak seiman. Apabila kita lebih memilih sebuah tawaran pekerjaan, tawaran pendapatan yang dijanjikan kepada kita, tapi dengan syarat kita harus meninggalkan iman kita. Kita harus ikut memeluk kepercayaan mereka. Dan ada tawaran yang lain. Kita akan diberi sekian banyak setiap bulan pendapatan dengan syarat kalau kita mengikuti kepercayaan mereka, meninggalkan Yesus dan mencari yang lain untuk mengikuti, kita akan diberi sesuatu upah. Itulah tawaran yang ada di dunia ini, dan ada banyak lagi yang ditawarkan oleh dunia ini yang boleh menyebabkan kita melepaskan kepercayaan, keselamatan yang telah kita perolehi dalam kehidupan kita. Dan apabila kita lebih memilih yang salah itu, kita telah menghapuskan, kita telah membunuh keselamatan yang sebenarnya telah kita pegang, telah ada di dalam genggaman kita. Kita sudah selamat, tetapi kita sendiri memilih melangkah meninggalkan keselamatan itu. Marilah kita jangan seperti Herodes yang lebih memilih kekal berkuasa, yang lebih memilih keindahan dunia ini berbanding mengenal Yesus, berbanding bertemu muka dengan muka terhadap bayi Kristus. Saudara dan saudari yang dikasihi, marilah kita menjadikan Natal pada kali ini bukan saja kita memperingati bahwa Tuhan kita telah lahir, tapi kita memperingati bahwa Ia akan datang kedua kalinya. Dan jangan kita coba menghapuskan sesuatu yang sebenarnya kita boleh bertemu muka dengan muka Tuhan kita, Yesus Kristus, apabila Ia datang kedua kali. Jangan kita seperti Herodes yang memilih kekal berkuasa, sanggup melakukan apa saja untuk memperolehi dunia ini. Sehingga kita melepaskan peluang untuk bertemu muka dengan muka apabila Tuhan kita datang untuk kedua kali. Demikianlah perkongsian kita pada kali ini. Semoga Anda diberkati. Kita bertemu lagi di lain waktu.